Jamaah, begitu banyak hukum di dalam Islam yang membahas mengenai fenomena tua sebelum waktunya ini. Namun tahukah jamaah, ternyata terdapat amalan dan doa mustajab agar kita terjaga dan tidak mudah ikut-ikutan dalam hal yang tak berguna dan hanya mengejar ketenaran dunia. Berikut penjelasannya. Jamaah Islam itu indah dimanapun berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Islam itu indah, sangat update ya. Apa? Update dengan apa yang ada sekarang fenomena dan menjawab keresahan masyarakat. Dan inilah namanya mengobati jiwa. Kalau kita ada sakit, kita ke dokter. Tapi kalau jiwa yang sakit atau guna gulana, kita tanya kepada ustadz. Dan inilah tempatnya di Islam itu indah. Tepuk tangan dulu. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang bagaimana sih hukumnya aplikasi yang lagi viral ini sama mengubah bentuk aslinya. Apakah itu termasuk kebohongan dalam sudut pandangan Islam? Kalau berbicara tentang ini, saya terus terang berterima kasih banyak dengan dua narsum yang luar biasa. Ustadz Ahmad Khan dan Ustadz Abu Fida yang luar biasa. Kalau saya lihat tadi tekanan dari Ustadz Abu Fida adalah kontra tapi tidak menjas. Nah, sementara kalau Ustadz Ahmad Khan pro tapi tidak menyarankan, menganjurkan gitu. Tepuk tangan dulu untuk dua narsum kita. Baik, kalau berbicara tentang hukum, menggunakan aplikasi ini membentuk aslinya. Jika ada bentuk kebohongan di dalamnya, nih. Kadang-kala ada orang, mohon maaf, ininya namanya, mukanya beda. Betul tidak? Nah, jadi artinya apa? Di sosial medianya, apa namanya kalau di depannya tuh? Foto profil. Foto profil ya. Ya Allah susah banget ngomongnya. Foto profilnya itu ternyata bukan wajahnya dia. Wajah orang lain. Ini jatuhnya nanti diibaratkan kebohongan. Ini hati-hati. Nah, makanya Islam tidak menganjurkan menyemir rambut kehitaman. Dikhawatirkan nanti ada namanya bentuk kebohongan. Ini yang bahaya. Apalagi menyebabkan kezaliman. Ada yang dizalimi disebabkan karena ini. Makanya hati-hati, jikalau ada yang terzalimi, maka hukumnya adalah haram. Karena kita tidak boleh menyakiti, melukai perasaan. Ini apalagi mengambil hak. Hukum tiga ini yang membahayakan. Apakah ada bentuk kebohongan, apakah ada bentuk kezaliman, ini hati-hati. Dan terima kasih banyak. Kalau kita berbicara hukum lagi, bagaimana boleh tidaknya ini kembali lagi innamal a'malu binniat. Apa niatnya apa ini? Nah, ternyata cuma bercanda-canda aja atau main-main aja, sekedar ngisi waktu lah. Ya, saya sebenarnya juga dikirimin foto yang seperti ini. Ada yang ngirimin. Jadi saya klarifikasi, ada yang ngirimin ke saya, terus saya alhamdulillah dari tim saya memasukkan memposting karena saya kan tidak aku gaptek ya, jadi aman. Ada tim ya Ustadz ya? Iya, aman ada tim. Jadi yang berikutnya justru saya tertawanya gimana? Justru yang update itu tentang aplikasi ini adalah tukang lukis saya. Dekat apartemen sebelum saya pindah ke rumah. Saya mau pindah rumah, bisa nggak dibuatin gambar lukisan buat istri saya sama saya? Ya supaya kenang-kenangan. Tahu-tahu ya lukis itu, ya Allah muka saya tua banget. Sehingga saya tidak pajan di ruang tamu, tapi saya pajan di dalam kamar. Saya kirain Ustadz foto yang udah dieditnya sama Ustadz lebih tuaan Ustadznya. Ternyata ya Allah sakit hati banget. Ya Allah terpaksa saya tidak pajang di ruang tamu. Jadinya di kamar sendiri. Itu pun ditutupi pakai sarung ya Allah. Apalagi hati-hati jikalau mengundang fitnah. Sekali lagi. Hati-hati, mungkin kita niatnya baik, tapi yang menonton, yang melihat bisa jadi dia meledek. Bisa jadi dia mentertawakan, bisa jadi mengundang fitnah, kerusakan, kezaliman. Ternyata orang yang melihatnya sehingga dia diledek. Hati-hati kalau ada yang menggibai, yang merusak, apalagi sekarang ada namanya penyakit ain. Nah, ini yang bahaya. Kalau ada penyakit ain, memang dia bisa umur panjang sampai segitu. Kalau dia metong besok gimana? Itu artinya ketika ada yang melihat lantas ada irinya dari itu. Sehingga setan mengantarkan iri itu sehingga merusaklah dia.
Sehingga ini membahayakan penyakit ini. Penyakit ini itu bisa mematikan loh. Jadi orang bisa lihat gambar itu bisa mematikan. Jadi ini bahaya banget. Balik lagi ke niat Niat, sebenarnya ya. kembali ke niat, kembali apa efeknya, apa dampaknya setelah engkau bikin aplikasi itu. Apakah, mohon maaf ya, Ya. buat orang lain ketika ada yang mengikuti apa yang kita lakukan, maka kita akan menanggung dosa yang sama. Oh, Hati-hati loh. Hati-hati. Pokoknya kalau ada mengandung bentuk kebohongan dan kezoliman, pokoknya itu haram ya Ustadz Iya, ya. makanya public figure kayak artis hati-hati. Kalau pakai peci ini tiba-tiba ada yang ngikutin, dapat pahala. Ternyata ada yang ngikutin ini. Masya Allah. Jauh-jauh loh. Oh, Masya Dia Allah. ngikutin. Masya Allah, berarti kita dapat dirimu dapat pahala. Amin ya Karena Allah. dia pakai, terus dia pakai. Amin ya Allah, amin ya Allah. Makasih Ustadz Maulana. Kalau saya sih ya daripada saya bikin aplikasi mukanya ditua-tuain, itu saya lihat oh ternyata kalau tua saya keriputnya begini begitu. Mendingan saya liatin muka orang tua saya yang benar-benar udah keriput. Apakah saya sudah membahagiakan mereka gitu. Dan dalam hati saya doakan semoga orang tua saya dan orang tua jamaah yang ada di rumah dan ada di studio semoga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, ya Robbal. Masya Allah. Kalau Nina gimana? Setuju gak? Setuju, Setuju ya. Tapi masih boleh nanya lagi gak sih? Oh boleh di boleh sini. ya. Di sini Tadi boleh. bilangnya udah tanya terakhir sih, sebanyak-banyaknya. tapi dia ada pertanyaan lagi. Oh gak apa-apa, silakan Ini pertanyaannya. masih nyangkut soalnya. Ini Oke. masih tetap soal aplikasi yang lagi viral itu. Nah misalnya kita udah terlanjur posting nih, kayak tadi aku udah terlanjur posting foto suami yang udah gitu ya Oke. kan. Nah terus karena aku ngepost itu orang jadi ikut-ikutan. Nah mungkin kita punya niatnya nggak buruk, tapi Ya. mungkin yang orang yang ngikut itu niatnya lain Oke. daripada kita Ya, gitu. Nah beda niat ya. ketika orang beda niat ya pasti kan kita nggak ada yang tahu orang Ya. niatnya apa. Nah kalau itu menghasilkan dosa dari yang orang lain post itu, dosanya jadi ke kita nggak sih? Karena orang lain itu kan ngikut-ikutin kita gitu. Ya, Nah benar, dosanya benar. jadi ke kita Setuju, nggak? setuju. Bagus pertanyaannya. Aduh, terima kasih lagi deh. Sama-sama. Ustadz Ahmad kan gimana tuh? Saya mohon penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya akan pertegas bahwasanya di dalam permasalahan yang sedang viral ini banyak sekali beberapa kalangan yang menjadikan aplikasi yang menuakkan wajah seseorang ini bahwasanya dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat pertama yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mendahulukan Allah dan Rasulnya. Sebelum ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya, maka jangan mendahulukannya. Dan ini adalah ayat yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang terjadi. Kenapa? Karena ini ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nazalat fi mujalati sahabati Abu Bakar Siddiq wa Umar bin Khattab. Ini ayat diturunkan ketika terjadi perdebatan antara sahabat Abu Bakar Siddiq dengan sahabat Umar bin Khattab di saat datang salah seorang ya rombongan Bani Tamim yang mana dua orang ini pengen dijadikan sebagai ketua kafilah. Berbeda kalau pendapatnya sahabat Abu Bakar dia lebih memilih Agra bin Habis, sahabat Umar memilih adalah Ga'ga bin Ma'bad. Akhirnya suara perdebatan mereka terdengar keras sampai kedengaran Rasulullah dan akhirnya diturunkan firman ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendahului ketetapan Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Jadi nggak ada kaitannya. Lalu kemudian ada yang mengkaitkan juga dengan firman Allah surat An-Nisa 119. Wala amuranahum falyughairuna khalqullah. Sebenarnya ini ayat kaitannya adalah Allah menjelaskan bagaimana ungkapan syaitan ingin mengajak manusia kepada keburukan, kesesatan dan juga merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maksud takdirnya di sini bukan kepada hal-hal yang merubah wujud asli. Kalau dalam Islam merubah wujud asli seperti operasi dan lain sebagainya. Kalau untuk merubah takdir Allah maka hukumnya jelas haram. Tapi kalau seandainya yang dimaksud dengan ayat di sini adalah dinuhu, merubah agama, bil kufri dengan kekufuran. Merubah hukum Allah yang tadinya halal menjadi haram, yang tadinya haram menjadi halal, maka ini yang tidak dibolehkan dalam ayat ini. Jadi kalau itu foto sudah mulai tersebar, ya fotonya sudah mulai tersebar, bagaimana? Kalau memang niatnya untuk menipu, maka ini suatu kebohongan. Ditiru orang lain menjadi dosa jariah. Jadi dosa jariah. Tapi kalau seandainya niatnya hanya untuk ikut tren saja, maka hukumnya mubah, boleh, tetapi makruh. Perkara yang dibenci. Kenapa? Karena hal yang tidak bermanfaat sia-sia. Maka lebih baik tinggalkan saja. Ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan. Nina gimana untuk penjelasannya? Aman ya? Aman-aman. Masya Allah, terima kasih untuk pertanyaannya. Jamaah! Jamaah ada di rumah udah nanya. Bintang tamu kita udah nanya. Sekarang saya mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio. Jadi kalau yang mau nanya boleh angkat tangannya dulu. Siapa yang mau nanya? Oke, oh ibu sebelah sini aja ya, belakang Ustadz ya. Ibu silakan pertanyaannya. Sebelum ditanya, saya mau nanya. Apa? Berdiri aja Bu. Ibu mau nggak dikasih aplikasi seperti itu jadi tua-tua? Mau nggak?
Mau tetap muda aja. Tepuk tangan dulu. Mau tetap muda supaya apa? Tetap awet muda aja. Oh iya deh. Silakan Bu, dari mana Ibu? Terus pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam saya warahmatullahi Suhartini wabarakatuh. dari Majelis Taklim Nurul Ain, Kopo, Bandung. Masya Allah. Pertanyaan saya Pak Ustadz, gitu apa aplikasi yang sedang viral itu apakah kita menyebabkan menjadi panjang angan-angan? Maksudnya menjadi panjang angan-angan itu seperti kita menghayal atau bagaimana dan hukumnya seperti apa? Terima kasih Ibu. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanyanya wabarakatuh. bisik-bisik ya. Iya bisik-bisik, mungkin dia lembut, lemah lembut Ustadz cara ngomongnya. Kalau gitu panjang angan-angan seperti apa biar kita nggak salah. Yuk kita dengarkan penjelasannya dari guru kita Ustadz Abu Fida melalui Ya, tausiahnya. insyaallah. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah aplikasi yang sekarang ada ini merupakan bentuk dari panjang angan-angan? Ya. Panjang angan-angan apa sih yang disebut dengan panjang angan-angan? Dan dalam kitab Al-Bayan wa Tabyin, Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa tidaklah seorang hamba panjang angan-angannya kecuali akan kemudian menggugurkan amalannya. Jadi orang yang panjang angan-angan itu akan membuat amalannya itu berguguran, ya permasalahannya. Dalam yang kedua juga menurut Imam Ali bin Abi Thalib bahwa yang namanya panjang angan-angan itu bisa membutakan, membuat buta mata orang yang cerdik. Mata orang yang cerdik bisa dapat dibutakan. Maksudnya buta ini bukan langsung tiba-tiba dia nggak bisa lihat, bukan. Akan tetapi basirahnya, mata hatinya tidak bisa melihat dengan baik, begitu ya. Dan panjang angan-angan ini tidak lain hanyalah akan menuai amal yang buruk. Amal yang buruk. Kenapa? Karena dia merasa, hidup saya masih panjang. Hidup saya masih 1000 tahun lagi. Kan ada dulu ya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kata siapa? Keinginan yang model seperti ini akan membuat dia ini menjadi panjang angan-angan. Orang kalau sudah panjang angan-angan cenderung melupakan yang namanya akhirat. Ini dia. Ya. Jadi pada saat kita mulai ada panjang angan-angan, berhayal, ingin ini, ingin itu, maka kita ingat lagi. Pertama bahwa apa? Sadari bahwa hakikat dunia ini apa. Yang namanya dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Kan begitu ya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya menasihati Abdullah bin Umar, termasuk kita semua. Kita semua. Pada saat itu Rasulullah mengatakan, kun fit dunya ka'annaka gharib. Jadilah kalian di dunia ini bagaikan orang asing. Kalau orang asing itu orang nggak akan bernyaman-nyaman. Ya. Kalau kita asing dalam suatu lingkungan, dalam suatu tempat, kan pengennya urusan kita di tempat itu segera selesai, kemudian kita pulang. Kan rumah kita bukan di dunia, tapi rumah kita di akhirat. Sudah berapa banyak orang yang wafat, saudara kita, tetangga, ya handai tolan yang banyak yang wafat di hadapan kita, ini mengakibatkan atau menyiratkan bahwa kita pun sebentar lagi akan wafat. Ini dia yang pertama. Ya. Dan ingat bahwa dunia ini adalah tempat permainan dan senda gurau berlaga. Ya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Kan begitu kan? Dunia ini tempat permainan senda gurau. Kalau apa? Kalau aktivitas kita tidak bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Panjang angan-angan. Yang kedua, untuk mencegah agar kita jangan sampai panjang angan-angan adalah menjadikan akhirat sebagai obsesi terbesar kita. Akhirat, tujuannya akhirat. Oh berarti kita melupakan dong urusan di dunia. Jangan juga. Bidik urusan dunia kita untuk kepentingan akhirat kita. Kita sekolah di dunia, sekolah tinggi-tinggi untuk bagaimana agar titel kita, ilmu kita ini menjadi jembatan antara dunia kita dengan akhirat kita. Jadi apa-apa tujuannya akhirat. Saya mau upload ini ada tujuan akhirat enggak? Kalau enggak ada tujuan akhirat, tadi Ustadz Ahmad mengatakan jangan lakukan. Apabila ada tujuan akhirat, silahkan. Karena demi Allah saya katakan kita, masing-masing kita akan menanggung sendiri dosa-dosa yang kita lakukan. Masing-masing kita akan mendapatkan balasan pahala dari apa yang kita lakukan juga. Tidak mungkin seseorang menanggung dosa orang lain. Tidak. Ini yang kedua. Jadi akhirat. Karena apa? Karena orang beriman itu Allah janjikan akhirat bukan dunia. Bukan dunia. Ya, walad darul akhirati khairul ladzina yattaqun afala ta'qilun. Kan begitu surat Al-An'am ayat 32. Bahwa yang namanya akhirat itu adalah selamanya abadi. Dan itu dipersiapkan, diperuntukkan orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berpikir kata Allah? Kok enggak memahaminya kata Allah?
Harus paham bahwa akhirat adalah tujuan kita. Jangan sampai kita bernyaman-nyaman di dunia ini karena ingat, sebentar lagi kita akan menjadi ahli kubur. Sebentar lagi. Nanti bagaimana tanggung jawab kita di alam barzah pada saat nanti dihisap oleh Allah. Dan yang ketiga, ini dia. Yang ketiga agar kita tidak panjang angan-angan adalah mengingat kematian. Sesungguhnya yang namanya kematian itu adalah nasihat yang diam kepada kita. Nasihat yang diam. Kita waktu takziah itu bunda, ya ayahanda, ikhwan dan akhwat. Pada saat kita hadir, ada mayat terbujur kaku di hadapan kita, maka sesungguhnya mayat itu sedang menasihati kita, bukan dia diam. Tapi dia nasihat yang diam, dia menasihati kita bahwa wahai yang masih hidup, sebentar lagi kalian akan seperti aku. Apa bekal yang sudah kalian siapkan? Apakah bacaan Quran atau malah otak-atik di aplikasi wajah ini? Apakah kalian sudah sholat? Atau malah kalian sibuk menjalankan hari-hari kalian dengan sia-sia. Dengan apa? Dengan menua-nuakan wajahnya. Memudah-mudahkan wajahnya. Dibikin ini, dibikin itu. Rambutnya miring kanan, miring kiri. Macam-macam itu. Ya kan? Alis naik satu, bibir turun satu. Macam-macam pokoknya itu. Apakah kita menghabiskan waktu kita untuk itu? Atau kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, untuk lebih jauhnya kita panggil kembali guru kita, Ustadz Ahmad Khan, untuk melanjutkan. Fadhol Ustazi. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana agar kita terjaga dan tidak mudah ikut-ikutan dalam hal yang tidak berguna. Dan apakah ada doa yang dianjurkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dalam hal tersebut? Perlu kita ketahui bahwasanya ada beberapa hal yang dapat menjaga diri kita agar terlindung daripada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Yang pertama, kita harus fokus dengan hakikat penciptaan kita sebenarnya di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hakikat sebenarnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Karena ibadah yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi kunci kita menuju kesuksesan dan menjadi tiket kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak orang yang menyibukkan diri dengan hal yang tidak manfaat, maka mereka adalah orang yang sia-sia. Karena mereka menghabiskan waktunya untuk melalaikan diri daripada ibadah. Contoh, kalau seandainya kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, usia kita 60 tahun. Dan paling sedikit-dikitnya kita tidur satu hari adalah 8 jam. Maka usia 60 tahun kalau tidur setiap hari 8 jam, maka kita tidurnya kalau di total jumlahnya adalah 20 tahun. 40 tahun kalau ibadah. Belum dipotong masa anak-anak bermain. Belum masa mudanya yang disibukkan dengan permainan dunia. Yang menyebabkan lupa lalai jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan terjerumus dalam kemaksiatan yang dimurka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 20 tahunnya dipakai buat tidur. Itu kalau umurnya sampai 60 tahun. Kalau umur kita nggak sampai 60. Karena yang namanya usia tua tidak pernah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapapun. Di dalam syair dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kam min fata asbaha wa amsa dhahikan. Wa qad nusijat akfanuhu wa la yadri. Berapa banyak pemuda-pemudi mereka bangun di waktu pagi. Malamnya tertawa terbahak-bahak, ternyata paginya mereka mati. Berapa banyak pemuda-pemudi yang mana paginya mereka tertawa terbahak-bahak, ternyata malamnya mati. Banyak di antara teman-teman kita yang ternyata malamnya masih ngobrol dengan kita, ternyata paginya meninggal dunia. Atau mungkin ada di antara kita yang berjumpa bareng-bareng di sini pagi-pagi, setelah dari sini mungkin malamnya meninggal dunia. Bisa jadi ibu-ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, ibu-ibu duluan. Ya Ustaz ya. Ya nggak ada yang tahu. Apakah Ustaz Ahmad kan baru saya? Ya. Atau saya belakangan Ustaz Ahmad kedua? Ya bisa juga begitu. Ya. Karena kita nggak ada yang tahu. Umur itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata Imam Syafi'i, wa kam min arusin zayyana li zaujiha wa qad kubidat arwahuha lailatal badri. Berapa banyak pengantin-pengantin yang udah didandanin seganteng mungkin, secantik mungkin. Ternyata setelah akad nikah selesai, sebelum malam pengantin meninggal dunia. Rugi bandar. Catering udah dibayar, sound system udah dibayar. Waduh. Ya, mas kawin udah dibeli, rumah udah rapi semua, amplop belum dibuka.
Meninggal duluan, bini belum dicolek. Nah, kita nggak ada yang tahu rahasia Allah. Wa kam min soin mata min ghairi illatin wa kam min sakimin asya'ina min dahri. Berapa banyak orang yang sehat mati nggak pakai penyakit? Berapa banyak orang yang penyakitan, penyakitnya komplikasi macam-macam tiap hari cuci darah dan lain sebagainya, nggak mati-mati. Apalagi tetangga yang ribet bakhil, waduh, ujian banget tuh. Lama ya. Makanya apa? Fokuskan di dalam hakikat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan sebaik-baiknya. Maka di antara pesan Nabi Muhammad SAW, iktanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, ketika kita dikasih muda, manfaatkan sebelum datang masa tua. Lagi sehat, manfaatkan sebelum datang waktu sakit. Lagi luang, manfaatkan waktunya sebelum datang waktu sibuk. Lagi kaya, manfaatkan untuk kebaikan sebelum datang waktu susah. Ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai waktu terbuang sia-sia dan pada akhirnya kita menjadi orang yang rugi nanti ketika dibangkitkan nanti di alam arwah. Ketika dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Orang-orang membawa amal ibadah yang banyak untuk menuju surga. Ternyata kita adalah orang yang rugi karena amal ibadah kita tidak ada. Hati-hati, jangan tertipu dengan dunia. Ya, manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan mudah terpancing dengan pengaruh dunia. Ketika ada tren ini itu dan lain sebagainya, bisa jadi itu menyebabkan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada doa yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang datang daripada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Doanya pendek nggak panjang, kita baca bareng-bareng. Ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkul munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirali wa tarhamuni wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu fi'lal khairat, segala bentuk perbuatan yang baik agar mudah kami lakukan. Dan kami meminta kepadamu agar Engkau jauhkan kami daripada hal-hal yang mungkar, yang tidak baik, yang tidak ada manfaatnya, yang tidak diridhoi olehmu dan Rasulmu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami kemuliaan untuk cinta kepada orang-orang miskin. Dan Kau ampuni dosaku dan sayangi aku ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan doa ini dan kita juga bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh para guru-guru di dalam acara Islam itu Indah sehingga manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Tapi yang sebenarnya adalah sudah bermanfaatkah hidup kita saat ini? Ambillah pelajaran dan hikmah dari setiap kejadian yang terjadi, utamanya pada diri kita. Tenggelamkanlah sifat buruk dengan mengingat yang akan datang. Sebenarnya apa yang engkau perbuat buat hari esokmu, hari akhirat. Ini yang diajarkan oleh agama kita. Lebih mensyukuri nikmat dan banyak mengingat Allah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk guru-guru kita yang tercinta. Nina, terima kasih sudah datang ke Islam Itu Indah. Alhamdulillah bermanfaat juga. Terima kasih jamaah yang sudah menyaksikan Islam Itu Indah. Ya Allah, begitu indah ajaran Islammu. Sampai ketemu lagi besok ya jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.